Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Anda semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dan ini sudah merupakan pertemuan kita yang ke-11. Dan pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa dan masyarakat kota dalam rangka merespon perubahan di tengah masyarakat atau yang kita kenal juga dengan globalisasi. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini sebagai pengantar materi, kita akan coba sajikan kepada Anda tentang karakteristik masyarakat desa. Nah, seperti yang kita pahami bersama, masyarakat tentu terbentuk dari beberapa individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah yang batas-batasnya jelas, kemudian mereka memiliki tujuan yang sama, dan mereka juga menyepakati satu aturan yang menjamin kebersamaan di antara mereka. Nah, kalau desa identik dengan suatu masyarakat yang dicirikan dengan keterikatan mereka kepada alam yang masih tinggi, hubungan kekerabatan mereka masih erat, dan mereka cenderung menjadi masyarakat yang padu karena perasaan senasib dan juga kebersamaan yang masih tinggi. Nah, masyarakat desa pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan alam. Nah, ini yang kita lihat kemarin, bahwa masyarakat desa itu kita temui mereka itu beraktivitas di alam, kemudian mereka memenuhi kebutuhan mereka dari alam, kemudian mereka berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak atau nyaris tidak bisa dipisahkan dengan alam mereka. Nah, pada umumnya masyarakat di desa itu masih memanfaatkan hasil alam untuk mencukupi kebutuhan. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat desa yang pertama. Kemudian masyarakat desa itu memiliki atau menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat lainnya atau dengan tetangga. Jadi kalau kita di desa, Anda mungkin yang saat ini tinggal di desa ya, itu kalau kita bertetangga itu saling sapa, kemudian kalau yang satu masak maka melebihkan untuk tetangganya. Kalau kita di Minang namanya di basoan gitu ya. Kalau kita memasak sesuatu, kalau kita membeli sesuatu, biasanya kita berbagi dengan tetangga. Atau kalau kita pulang dari kebun, dari ladang, ada buah-buahan atau hasil ladang kita yang kadang-kadang masyarakat desa itu masih terbiasa dengan saling berbagi. Nah, itu salah satu ciri dari masyarakat desa, yaitu terjalinnya hubungan atau hubungan di antara mereka masih sangat erat. Kemudian, ciri berikutnya itu adalah tinggal di daerah pedesaan, kita bisa melihat bahwa masyarakatnya itu masih kental dalam hal beragama, budaya, serta adat. Jadi kalau di desa itu sebelum maghrib mereka sudah keluar dari sawah, sudah pulang dari ladang, lalu mereka bersiap untuk menuju ke surau, ke musola atau masjid yang dekat dengan rumah mereka. Dan demikian juga dengan budaya, mereka punya acara-acara yang unik, yang tradisi-tradisi mereka yang masih terjaga, seperti turun mandi, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya identik dengan budaya yang mereka anut, serta adat dan sama dengan budaya tadi. Jadi berbicara masyarakat desa, kita berbicara masyarakat yang masih erat hubungannya dengan alam, kemudian mereka memiliki hubungan sesama mereka yang masih erat, dan mereka kental dalam hal beragama, berbudaya, dan memegang teguh adat yang mereka anut tentunya. Nah, di sini Ananda silakan melihat potret desa di tempat masing-masing, apakah ciri-ciri ini masih Ananda temukan atau sudah mulai memudar. Kemudian kita lihat di sini Ananda semuanya, ini beberapa contoh foto yang Bapak coba sajikan kepada Ananda. Di sebelah kiri itu merupakan kegiatan panen padi ya, kalau di kampung namanya di Minang ini kita sebut dengan manongkang ya. Nah, tapi ini sudah menggunakan alat sepertinya
Kalau kita di desa-desa di Sumatera Barat masih identik dengan tong ya, jadi semacam alat untuk memukulkan bulir-bulir padi, nanti di apa namanya ya, dipisahkan ya antara padinya dengan yang bukan. Jadi antara yang boneh dengan yang hampo, nah itu nanti dipisahkan. Nah, ini mungkin di beberapa daerah akan spesifik bentuknya. Nah, yang ini yang sebelah kiri Bapak itu gambar terkait dengan aktivitas masyarakat desa yang kaitannya dengan perekonomian ya, dengan mereka memenuhi kebutuhan dengan cara bertani, menanam padi dan memanennya. Sedangkan yang di kanan ini adalah gambaran masyarakat desa yang masih memegang teguh budaya mereka. Ini sepertinya budaya Jawa. Nah, tentunya nanti Anda silakan disesuaikan dengan desa masing-masing. Kemudian ini potret berikutnya di sebelah kiri Bapak adalah kerukunan umat beragama. Jadi di desa itu mereka bisa hidup dengan sangat harmonis ya, antar agama walaupun berbeda, mereka tetap harmonis karena mereka sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Jadi walaupun berbeda tapi mereka tetap hidup harmonis di desa masing-masing. Kemudian di kanan Bapak ini adalah tradisi makan bajamba ya di Sumatera Barat, di mana ini mencerminkan bagaimana masyarakat desa masih memegang teguh budaya mereka. Kemudian kita lanjut dengan masyarakat kota. Nah, ini hanya pengantar Ananda, kalau teori-teori yang lebih padat, teori-teori yang lebih dalam silakan dicari saja. Ini hanya untuk pemantik Ananda berpikir. Karakteristik masyarakat kota ini mereka pertama lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi perubahan atau globalisasi. Nah, ini kita bisa melihat ya, kalau contohnya Ananda ini yang dari kampung, yang dari desa itu pergi ke Kota Padang, itu yang paling cepat berubah itu bukan maksud Bapak yang paling cepat berubah itu pertama pasti penampilan dulu nih. Nah, jadi kalau lihat kawan beli baju dengan model tertentu ya udah ke bawah-bawah gitu. Jadi memang yang paling cepat berubah itu adalah masyarakat kota ya. Jadi Anda yang kita contohnya Bapak dari desa datang ke kota itu akan melihat banyak hal dan pengen selalu untuk berubah, pengen nyamain, pengen sama dengan orang lain. Nah, akhirnya masyarakat ya, ciri masyarakat kota itu cepat berubah. Kemudian bersifat individualis. Nah, konsumtif dan hedonis. Hedonis ini artinya suka yang nuansa bersenang-senang. Jadi kalau di kota itu orang sering party, banyak kafe, banyak tempat minum, banyak tempat ngopi, yang semua itu bertujuan untuk bersenang-senang, berkumpul dengan teman, bercengkrama, dan lain sebagainya. Jadi individualis, konsumtif, dan hedonis itu menjadi ciri dari masyarakat kota. Berikutnya, masyarakat kota ini memiliki ambisi yang tinggi untuk meningkatkan status sosial. Nah, kadang-kadang ya demi pergaulan, kadang-kadang salah gitu. Jadi ada orang yang terpaksa melakukan pekerjaan yang terlarang ya karena dia ingin masuk dalam level grup tertentu. Nah, ada juga kasus ya, dia sampai merelakan harga dirinya untuk bisa mendapatkan barang-barang yang sama dengan teman kelompok bergaulnya. Nah, ini tentu salah ya. Kemudian masyarakat kota itu identik dengan persaingan. Jadi berlomba-lomba ya, dan itu erat juga kaitannya dengan bagaimana meningkatkan status sosial mereka. Jadi masyarakat kota ada minimal 4 ya, nanti silakan didalami lebih lanjut. Kemudian Ananda semuanya, kita kembali ke masyarakat desa tadi. Jadi masyarakat desa ini dan masyarakat kota, Bapak akan jelaskan tugas yang akan dikerjakan. Jadi untuk masyarakat desa atau kota, ini kebetulan yang Bapak contohkan masyarakat desa dulu, Ananda diminta untuk memilih satu tradisi atau budaya di desa masing-masing. Kalau Ananda orang Minang bisa mencari seperti manjapui anak, turun mandi, alek mencari kayu, malam bainai, pernikahan, baralek gadang, tradisi Malako, yasinan atau barzanji, batagak kudu-kudu, balimau, makan bajamba, batagak penghulu, sunat rasul, tabui, kemudian ada juga pacu jawi, pacu itiak, pacu kudo, maulid nabi, tradisi basapa, baburu babi, balopeh atau malakekkan gala, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tradisi yang ada di daerah di pedesaan yang masih hidup sampai sekarang.
Kalau di Minang mungkin di nagari-nagari ya yang ada di Sumatera Barat. Nah, setelah Anda menentukan satu, jadi nanti kita ada di sesi studi masakan Indonesia ini ada 60 atau 65 kalau nggak salah ya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Di 4 orang, nanti silakan di pembagian kelompok di grup WA kita. Ya, di grup WA. Dan nanti silakan melaporkan apa topik yang diambil, kemudian adalah nama anggotanya. Oke. Kemudian Ananda semuanya setelah menentukan topik tradisinya, kemudian cari minimal 10 referensi terkait dengan tradisi yang dipilih. Artikel, buku, dan lain sebagainya. Jadi contohnya Anda mengambil turun mandi, maka carilah referensi tentang turun mandi 10 referensi minimal. Kemudian setelah referensi ditemukan, Anda juga mencari narasumber kunci. Jadi di desa atau di nagari Anda itu silakan dicari orang yang paham tentang tradisi turun mandi. Minimal 3 orang, bisa dari laki-laki atau bundo kandungannya, silakan saja 3 orang. Kemudian dokumentasikan setiap langkah pengumpulan data atau foto dan video, tulis deskripsi tentang tradisi yang dipilih, dan itu panjang tulisan Anda itu 5-15 halaman kuarto, dengan spasi 1,5 dengan margin 3 hurufnya Times New Romans ya, Times New Romans. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan di minggu-minggu terakhir mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Bapak akan jelaskan tentang struktur penulisan tradisi. Ini tugas deskripsi tradisi. Pertama ada judul, kemudian pengantar. Nah, di pengantar ini berisi tentang budaya Minangkabau, ragam tradisi yang dipilih, lalu tujuan penulisan. Jadi sifatnya itu adalah deduktif dari umum ke khusus. Kemudian isi itu meliputi uraian tentang tradisi yang dipilih, langkah-langkah tujuan, pihak yang terlibat dalam tradisi itu, Anda jelaskan, Anda deskripsikan. Kemudian nilai leluhur yang ada, serta informasi dari hasil wawancara, atau kemudian ada masalah yang ditemukan dan apa solusinya. Struktur berikutnya itu adalah simpulan dan saran, daftar pustaka menggunakan pola apa, dan lampiran. Nah, itulah Ananda penjelasan tentang pertemuan studi masyarakat Indonesia. Jadi Anda punya tugas, ini mungkin bisa dikatakan semacam proyek kecil di kelompok Anda, ini membuat deskripsi tradisi di Minangkabau. Tapi kalau Anda non-Minang, Anda juga bisa mengambil tradisi dari suku yang Anda punya, mungkin Jawa atau Melayu dan lain sebagainya. Tapi Anda juga bisa bergabung dengan teman-teman yang sukunya Minang. It's okay, silakan disepakati saja. Nah, baiklah Anda semuanya, demikian penjelasan ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan dengan optimal, anggap ini sebagai suatu karya yang bernilai, bermanfaat tidak hanya untuk nilai kuliah SMI, tapi yang terpenting itu adalah untuk karya akademik atau intelektual Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.